Kasus Vina yang pernah viral pada tahun 2016 lalu telah meninggalkan kejadian yang sangat ganjal. Namun, ketika para polisi di tahun itu menyelidiki kasus yang begitu tragis dan berakhirnya pada hilangnya nyawa remaja putri ini, mereka diduga banyak menutupi berbagai keganjalan. Keganjalan yang tidak dihiraukan oleh masyarakat pada saat itu ternyata mengusik seorang produser film, yaitu Derat Kalwani, sehingga menciptakan sebuah film horor. Film horor begitu tragis yang dibuat pada tahun 2024 baru-baru ini yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film itu ternyata menciptakan terkuaknya berbagai keganjalan, mulai dari pelaku yang ternyata bukan pelaku. Segala pihak yang terlibat sebagai pelaku ternyata diduga korban kambing hitam, hingga terkuaknya berbagai konspirasi yang semakin menyudutkan pihak kepolisian. Dari kasus hilangnya nyawa yang melibatkan sebuah geng motor itu, terlihat jelas betapa bobroknya penyelidikan kasus itu. Ternyata ada kasus yang tidak kalah viral dan tragis yang penuh dengan teori konspirasi. Yap, kasus itu terjadi pada hari Selasa, 8 Januari 2016 lalu, tepatnya di kota Bogor. Andriana Yubelia Noven Chandra, nama siswi itu. Gadis yang menginjak usia beranjak dewasa itu, kini harus kehilangan masa depannya karena kejadian tragis yang akhirnya menyita nyawanya. Gadis itu sama sekali tidak menyangka kalau ternyata ketika dirinya baru saja pulang sekolah, itu adalah hari terakhirnya dirinya untuk bernyawa. Karena pada hari Selasa itu, ada seorang pria misterius yang sudah berniat jahat padanya, sehingga dirinya tidak mampu untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, sebentar lagi dirinya akan lulus SMK pada saat itu. Karena pada akhirnya, gadis yang menginjak usia 18 tahun itu, akhirnya ditemukan hanya tinggal jasadnya saja. Di sebuah gang kecil di Jalan Riau, Baranang Siang, Kota Bogor. Di sore hari yang cerah itu, di lokasi gang yang tidak terlalu ramai, seperti keadaan perkomplekan pada umumnya, Noven yang saat itu mengenakan pakaian seragam SMA dengan rambut panjangnya yang terurai, juga dengan tas sekolahnya, berjalan agak terburu-buru ke dalam gang kecil itu. Beberapa saat setelah masuk ke dalam gang tersebut, sosok gadis berbadan ramping itu sudah lama tidak terlihat. Seorang remaja pria yang mengenakan pakaian biru keluar dari gang yang sama. Walaupun memang kemungkinan Noven sudah berada di ujung gang, yang ternyata menembus pada jalan lain, ternyata sosok Noven tidak terlihat di CCTV manapun. Selain dari depan gang kecil yang diapit oleh dua rumah itu, setelah masuk ke dalam gang tersebut, beberapa saat kemudian muncul sosok remaja pria yang mengenakan pakaian jersey berwarna biru. Remaja berbaju biru dengan rambut pendek tersebut terus berbuat hal yang mencurigakan. Ia berjalan mondar-mandir di gang tersebut, seolah-olah tengah menunggu sesuatu. Pria tersebut juga sesekali menengok ke arah luar gang, seperti tengah mencari sosok seseorang atau apapun itu. Namun, saat itu tidak ada seorang pun yang mencurigai kelakuan remaja pria tersebut, termasuk seorang anak SMP yang mengenakan pakaian pramuka yang berjalan melewati gang kecil itu. Juga seorang pengendara motor dengan menggunakan jaket juga helm berwarna hitam yang kebetulan juga melewati gang tersebut. Saat itu sudah sore hari, keadaan di jalan memang tidak terlalu ramai. Namun, saat itu orang-orang yang kebetulan memang berada di kawasan perkomplekan itu tidak menyadari sesuatu yang mengganjal antara Noven dan pria berbaju biru. Remaja pria itu berjalan dengan santai, dengan raut wajah yang terlihat seolah-olah tidak terjadi apapun. Sangat jelas, wajah remaja pria berambut pendek itu. Dia berjalan meninggalkan gang kecil tersebut. Namun, setelah itu tidak ada lagi orang lain yang keluar dari gang yang ada di sana. Kemanakah gadis tersebut? Kemanakah Noven? Mengapa setelah beberapa jam kemudian, Noven tidak menunjukkan sosoknya lagi? Setelah waktu yang telah berlalu, Noven masih tidak ada batang hidungnya dimanapun. Setelah masuk ke dalam gang kecil tersebut, gadis berseragam sekolah itu kini seperti menghilang di telan bumi. Kecurigaan pun semakin menjadi. Dan setelah dicari tahu, keadaan gang kecil tempat terakhir Noven menunjukkan sosoknya, ternyata di sana terdapat sosok Noven yang sudah ditemukan sudah tidak bernyawa. Dengan tubuhnya yang dihiasi luka tusuk sepanjang 25 cm dan lebar 3 cm, remaja pria yang diduga sudah melakukan tindakan keji itu jelas-jelas terekam di CCTV di gang kecil itu. Namun, minimnya resolusi dan rendahnya kualitas video CCTV itu membuat pihak kepolisian sedikit terhambat untuk menangkap pelaku itu. Mereka akhirnya berinisiatif untuk menginterogasi terhadap 34 saksi. Tidak main-main, bahkan mereka juga sampai meminta bantuan pihak FBI untuk mencari tahu siapa sosok pria berbaju biru itu. Bahkan, para pihak kepolisian pun nampaknya sudah menyerah, sehingga kasus ini ditutup untuk sementara. Sedangkan, para pihak keluarga Noven masih tidak terima atas kasus yang membuat mereka kehilangan putri kebanggaan mereka.
Karena sikap pesimis yang dilontarkan pihak kepolisian Bogor itu, akhirnya kasus yang berjalan hingga lebih dari 1,5 tahun itu berhenti sementara. Karena ketika mereka mencoba untuk memperbesar tampilan CCTV tersebut, justru tampilannya berubah menjadi pecah, sehingga wajah sosok pria berbaju biru itu semakin tidak terlihat dengan jelas. Bahkan, sampai meminta bantuan pihak luar negeri untuk mencari sosok yang diduga sebagai pelaku kejahatan terhadap Noven itu juga percuma. Karena tidak mendapatkan hasil sama sekali, masih menjadi misteri saat itu. Siapakah pelaku atas kejadian yang menimpa Noven? Siapakah sosok remaja pria berbaju biru itu? Namun, ternyata ada beberapa pihak yang masih bersikukuh untuk memberikan keadilan bagi Noven. Ya, mereka adalah tim Najwa Shihab. Seorang jurnalis yang mempunyai tim khusus itu, nampaknya belum puas dengan hasil akhir Noven. Mereka semua berusaha untuk menemukan titik terang, supaya pelaku tindakan keji terhadap Noven segera ditangkap. Dengan kecanggihan yang dimiliki tim Najwa Shihab, akhirnya pada Juli 2020, tim khusus Najwa Shihab dikabarkan telah berhasil membuat rekaman CCTV pada tahun 2016 itu diberikan kualitas terbaik, sehingga rupa pelaku itu semakin terlihat jelas. Hasil resolusi tinggi dengan kualitas terbaik itu, Nana sebarkan melalui akun YouTube-nya dengan salah satu kontennya yang berjudul Narasi. Tetapi Mata Najwa memperoleh secara eksklusif CCTV yang resolusinya sangat jelas. Ketika memperlihatkan hasil video CCTV yang resolusi dan kualitas telah diperbaiki dan diperbagus itu, wajah pria berbaju biru itu sedikit terlihat lebih jelas. Nana berharap dengan bantuan timnya itu, maka sosok yang diduga sebagai pelaku tindakan kejahatan terhadap Noven segera ditangkap. Apalagi, pakar kriminologi dan pihak polisi yang diundang dalam acara Narasi itu kembali optimis untuk bisa menemukan sosok yang diduga kuat sebagai pelaku. Pihak komunitas penegak keadilan untuk Noven juga melakukan petisi kepada pihak kepolisian Bogor supaya kasus Noven kembali diusut. Mereka juga melakukan penyekaran bunga tiap bulan di gang kecil yang menjadi saksi bisu atas menghilangnya gadis berprestasi itu. Rupanya, apa yang dilakukan oleh tim jurnalis kondang juga komunitas berbasis kemanusiaan itu membuat pihak kepolisian kembali tertampar. Mereka pun kini akhirnya kembali mengusut kasus Noven yang setelah 3 tahun tidak disentuh kembali itu. Pihak kepolisian Bogor itu juga kembali menginterogasi ke 34 orang yang sama seperti tahun 2016 yang lalu, walaupun kini beberapa dari mereka sudah tidak tinggal di Bogor lagi. Mereka semua juga berupaya menepis segala berita miring yang menimpa pihak kepolisian Bogor itu untuk menghambat perkembangan kasus kriminal yang menimpa Noven. Mulai dari berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab, juga berita miring mengenai suap yang dilakukan oleh pihak polisi kepada pihak keluarga. Para kepolisian juga memeriksa pihak keluarga dari Noven, walaupun itu membuat mereka semua harus kembali mengorek-ngorek luka lama yang belum mengering. Diwakili ayah kandung Noven, mengakui kalau dirinya siap untuk bekerja sama, meringankan beban polisi tersebut, walaupun harus kembali mengorek-ngorek luka lama itu. Mereka masih berharap untuk dapat menemukan pelaku tindakan kejahatan yang berhasil merenggut nyawa Noven dari keluarga dan masa depannya itu. Titik terang pun akhirnya sedikit terlihat di tahun 2023. Setelah berbagai upaya dan bantuan yang diterima oleh pihak kepolisian Bogor, akhirnya mereka berhasil menemukan sedikit titik terang dari olah TKP hingga 4 orang kandidat yang mempunyai rupa yang hampir mirip dengan sosok pria berbaju biru itu. Hal itu tentunya adalah berita yang menggembirakan bagi berbagai pihak yang mendukung Noven. Karena sebentar lagi, artinya tersangka utama dari kasus kriminal yang menimpa Noven sebentar lagi akan menemukan titik terang. Ya, sampai situ aja penjelasan yang gue jelaskan spesial untuk kalian. Kita doakan semoga Noven tenang di alam sana. Kita berdoa agar segera pelaku ditemukan dan segera ditangkap. Kalau begitu, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mengetahui konten-konten menarik berikutnya. Salam hangat dari Deep Creepy.